Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, karena pada pagi hari ini kita boleh hadir bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebuah hal yang menjadi sukacita kita karena pagi hari ini kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tentunya ini menjadi sukacita kita bersama karena hari ini telah lahir Juru Selamat untuk kita semua yang percaya. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun di tengah kondisi yang terjadi saat ini, di masa pandemi, tentunya ini tidak mengurangi sukacita kita untuk bersyukur atas kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Untuk itu, kita akan mengambil waktu saat teduh sejenak, kita menyerahkan setiap hati dan pikiran kita, agar kita dilayakkan oleh Tuhan dalam penyembahan, dan juga pada saat kita nanti akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, khususnya kita bersuka cita atas kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Untuk itu sebagai salah satu bentuk rasa syukur kita, kita akan memuji, menyembah, dan tentunya mengagungkan Dia pada kesempatan ini. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian layak dipuji, disembah. Tentunya ini menjadi sebuah pujian dan juga rasa syukur kita atas kelahiran Sang Juru Selamat dalam hidup kita. Layak dipuji, disembah. Jadikan doa dan rasa syukur kita bersama. Karena kita percaya hanya Yesus yang layak dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga layak dipuji disembah, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar naikkan pujian ini sekali lagi, karena kita yakin dan percaya hanya Yesus yang layak untuk dipuji dan disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu, Hosana, Hosana. Kau layak dipuji disembah Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, layak dipuji disembah.
besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan, namamu besar dan termulia. Kami bersyukur, kami mengucap syukur dan bersuka cita atas kelahiran-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kelahiran-Mu merupakan suatu anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ada jaminan keselamatan yang telah kami peroleh karena kami percaya kepada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di tengah sukacita kami yang kami rasakan, biarlah melalui pujian penyembahan kami dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi ini, nama Tuhanlah yang kami permuliakan. Tuhan akan memberkati setiap kami. Tuhan akan melayakkan kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menguduskan kehidupan kami. Sehingga kami dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kiranya Tuhan sertai acara ibadah kami dalam kami merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Untuk itu kami buka ibadah ini dari permulaan, pertengahan, hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya kita semua katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Kita akan melanjutkan pujian kita, sukacita kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 39, Hai Malaikat dari Surga. Jadikan pujian ini sebagai sumber sukacita kita karena Yesus Kristus telah lahir untuk kita. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan bertepuk tangan. Hai malaikat dari surga, berilah dunia semesta, berita kejadian baru, Kristus lahir di dunia. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai gembala yang di padang, yang menjaga domba-Mu, Allah beserta manusia, lihat cahaya Tuhan-Mu. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Hai Majusi dari timur, renunganmu biarkanlah, cari harapan pengia, ikut sinar bintangnya. Sudah lahir Kristus Raja, mari sujud menyembah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Biarlah kita semua terus bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, atas kelahirannya yang menyelamatkan kita, bagi kita yang percaya. Baiklah jemaat Tuhan, kita akan membaca dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang kedua. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Kita akan membaca bagian dari firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-13, jemaat dapat membaca di ayat yang ke-14, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-23. Injil Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya,
Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Ramah, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anaknya itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Ayat ke-23 kita baca bersama-sama. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kita akan melanjutkan untuk memuji Tuhan kembali, mengagungkan Dia, bersyukur tentunya karena hari ini kita boleh merayakan kelahirannya. Untuk itu kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, "Dia lahir untuk kami." Jadikan ini pujian dan sukacita kita bersama. Kita memuji Tuhan ini dengan penuh sukacita, kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan, Dia lahir untuk kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus sobat kami, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Pujian ini sekali lagi kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kita semua. Sama-sama nyanyikan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Katakan, Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus
penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Sekali lagi katakan, Sang penebus juru selamat dunia. Amin. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tentunya firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi bekal iman kita, tentunya mensyukuri setiap kebaikan Tuhan, khususnya kita merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus pada hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan yang kita dengarkan ini bisa menjadi kekuatan baru dalam kita menjalani kehidupan kita sepanjang kita yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat kita yang hidup. Kita naikkan pujian yang mengatakan jalanmu tak terselami. Karena kita yakin, setiap kita percaya, ada rencana yang indah yang akan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadikan pujian ini doa kita bersama sebelum kita akan mendengarkan dari kebenaran firman Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi kami Tuhan, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Kepada hamba-Nya disilakan. Kita berdoa. Kami bersyukur pada pagi ini atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan telah menuntun kami sampai pada saat ini. Kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan tuntun kami, agar apa yang kami dengar, kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur atas segala kebaikan, kasih setia Tuhan telah memimpin melihara kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita ada semua oleh karena kasih Tuhan. Mari kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23. Saya membaca ayat 13 untuk kita. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Ya, kalau kita melihat kembali kebenaran firman Tuhan, kisah dari kelahiran Yesus Kristus, bahkan tema firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jemaat Masa Raya Natal yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada tahun ini kita merayakan Natal dalam suasana prihatin. Tentu berbeda karena wabah COVID-19 sedang melanda seluruh dunia. Virus ini telah merusak berbagai sendi kehidupan manusia. Banyak kedukaan yang terjadi, kehilangan pekerjaan, anak-anak harus belajar dari rumah. Gereja pun tidak dapat beribadah dan merayakan Natal sebagaimana biasanya yang harus kita lakukan. Jemaat Masa Raya Natal yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Situasi krisis ini mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita sesungguhnya rapuh, baik secara fisik maupun secara psikis. Ini mengingatkan kita, tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Satu hal yang membuat kita tetap berdiri teguh di tengah badai ini adalah percaya hanya Allah saja sumber pertolongan kita. Allah berserta dengan kita. Itulah tema firman Tuhan, bahwa Allah beserta kita. Allah senantiasa bersama kita sehingga kita ada kekuatan baru untuk menghadapi hidup ini. Injil Matius menceritakan kepada kita bahwa inti dari Natal adalah tentang Allah yang berdiam bersama dengan umatnya. Ya, tentu Allah bersama dengan kita. Jadi apa yang dapat kita pelajari dari nas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dari Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-23 untuk kehidupan kita di masa sekarang ini. Jemaat Masa Raya Natal yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tidak bebas dari pergumulan dan kesulitan. Tentu itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hidup bersama Yesus, ya tentu berarti bebas. Ya, tidak bebas dari kesulitan dan pergumulan. Itulah realita yang dialami oleh Maria dan Yusuf di dalam nas kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau kita melihat kembali dari nas kebenaran firman Tuhan, Yesus lahir bukan berarti mereka atau Yusuf, Maria terbebas dari persoalan. Malah mereka menghadapi suatu dilema yang sungguh luar biasa, membuat mereka tidak nyaman hidup. Ya, dikatakan dalam nas firman Tuhan, Herodes akan membunuh anak-anak, bahkan Yesus. Apa yang Allah lakukan, Allah berserta dengan mereka, membuktikan bahwa Allah tidak membiarkan mereka, sehingga mereka luput dari semua
segala rencana manusia atau Herodes. Kehadiran Yesus di tengah mereka atau Yusuf dan Maria tidak menyebabkan hidup mereka lancar atau tenang-tenang saja. Sebaliknya, ya, melangkah dalam rencana Allah, hidup mereka menjadi tidak nyaman. Ya, sekali lagi tidak nyaman. Mereka disuruh pindah ke sana kemari. Ya. Mereka harus hidup berpindah-pindah. Mengapa? Justru karena Yesus ada dan hidup di tengah mereka. Ketika kita hidup mengenal Yesus, ya, ketika kita hidup bersama dengan Yesus, tidak berarti kita tidak lepas dari penderitaan sakit, kegagalan, bahkan kemalangan yang bisa terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita. Ya, yang tidak pernah kita bayangkan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Jika firman Tuhan atau Yesus Kristus yang menjadi manusia saja harus menghadapi banyak kesulitan dan pergumulan, mengapa kita berharap yang lebih mudah? Ingat perkataan Yesus, dunia membenci kita. Jadi kita yang masih hidup di dalam dunia, kita tidak akan terlepas dari yang namanya baik penyakit, kegagalan, bahkan kemalangan, bahkan hal yang tidak pernah kita bayangkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi yang membuat kita lebih dari dunia yang tidak mengenal Yesus Kristus. Kita memiliki keselamatan, sorga yang kita miliki di dalam Yesus. Jaminan yang pasti kita miliki di dalam Yesus Kristus. Jemaat Masaraya Natal yang dikasih oleh Yesus Kristus. Namun di tengah pergumulan itu tetap ada kehadiran Tuhan yang menguatkan kita. Itulah bukti bahwa Allah beserta kita. 2 kali dikisahkan tentang bagaimana malaikat Tuhan menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada Yusuf di dalam mimpinya. Itu membuktikan bahwa Allah tidak membiarkan Yusuf dan Maria berjalan sendiri. Allah senantiasa beserta mereka. Di tengah kesulitan itu, ada firman Tuhan, ada petunjuk dari Tuhan yang mengarahkan kehidupan mereka sehingga mereka luput dari segala ancaman-ancaman, sehingga Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Untuk kita sekarang ini, ada firman Tuhan yang tertulis sebagai panduan dan penuntun hidup kita sebagai membuat kita lebih kuat, lebih setia untuk hidup bagi Kristus. Bahkan membuat kita tetap bertahan sampai kepada kekekalan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan yang tertulis agar kita senantiasa berjalan, menyadari bahwa Allah senantiasa berserta dengan kita. Ya, sehingga kita tidak akan mencari hal-hal yang lain di luar Yesus Kristus lagi, karena firman Tuhan yang tertulis sebagai buku panduan kita sudah ada, yang kita pegang menjadi panduan kita untuk sampai kepada kekekalan. Dari kehidupan Yusuf dan Maria, kita dapat melihat Allah menyertai kita dalam segala kondisi. Itulah luar biasanya Allah yang menyertai kita. Meskipun di dalam dunia ini banyak hal yang kita hadapi, ya, bahkan nyawa taruhan yang harus kita pertaruhkan, tapi membuat kita selalu bertahan, bersuka cita, ada kekuatan, karena kita tahu tujuan akhir hidup kita, kemenangan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah tidak membiarkan kita. Jadi Allah menyertai kita dalam segala kondisi, seperti Yusuf dan Maria, bukan hanya ketika mereka dalam keadaan sukacita, tetapi pada saat mereka dalam kebingungan, kesulitan, Allah tetap menyertai mereka. Allah turut bekerja dalam segala kondisi, apapun keberadaan kita, apapun yang kita hadapi, yang tidak pernah kita pikirkan yang terjadi dalam kehidupan kita. Allah bekerja
memberikan kekuatan, kemenangan kepada kita. Sungguh sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Apa yang terjadi? Tapi semua dapat berjalan. Itu membuktikan bahwa Allah turut bekerja. Allah menyertai Yusuf dan Maria. Di dalam surat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sungguh luar biasa. Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala kondisi yang kita hadapi. Karena firman Tuhan yang tertulis ada pada kita yang mengingatkan kita. Yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Jemaat masa raya Natal yang dikasih oleh Yesus Kristus. Allah tidak meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Ya. Bukti Yusuf dan Maria, Allah Immanuel selalu menguatkan melalui para malaikat yang selalu hadir memberikan kekuatan kepada Yusuf dan Maria. Terutama ketika mereka harus melarikan diri ke Mesir untuk menghindari bencana pembunuhan bayi yang diperintahkan oleh Raja Herodes. Ya, mereka luput dari semuanya karena Allah menyertai mereka. Maka kita bersyukur dalam kehidupan kita yang sekarang ini. Meskipun di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Yang membuat kita tidak dapat melakukan aktivitas kita seperti biasa. Kita dapat melakukan segala hal yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Ya, Allah Immanuel atau Immanuel, Allah menyertai kita. Filipi pasal 4 ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi apa yang tidak mampu dipikirkan oleh dunia, apa yang tidak mampu diselesaikan oleh dunia, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat tanggung. Karena Allah menyertai kita. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Sebagai kesimpulan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali kita memutuskan untuk mengikut sertakan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita tahu itu tidak berarti kemudahan hidup yang kita jalani, melainkan apapun yang kita hadapi, bahkan yang biasa-biasa saja, bahkan yang mengagetkan, kita ada di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Allah turut bekerja, Allah menyertai kita. Kita masih terus hidup, ya, hidup bergumul seperti manusia lainnya. Perbedaannya hanyalah jika Kristus hidup di dalam diri kita, ada tuntunan Roh Kudus atau firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi, kesesakan. Allah senantiasa menyertai kita. Menyertai untuk menghadapi penderitaan, sakit penyakit, kesulitan, kedukaan, pencobaan, serta keinginan daging. Roh kita dan jiwa kita tetap terkendali karena Allah Immanuel atau Allah beserta dengan kita yang selalu memberikan kekuatan kepada kita. Di mana dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-20 menegaskan kembali bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita, meninggalkan kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu membuktikan Allah beserta kita, Allah menyertai kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini dengan percaya akan penyertaan Tuhan. Jemaat masa raya Natal yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita merayakan Natal dengan penuh syukur atas penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kita. Sebagaimana tema PGI tahun ini, mereka akan menamakan Dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pertolongan yang berkuasa senantiasa menyertai kita sepanjang kehidupan selagi kita masih hidup di dalam dunia. Ingatlah, Allah senantiasa menyertai kehidupan kita. Selamat merayakan Natal Yesus Kristus
Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, kiranya Roh Kudus yang dimeteraikan dalam setiap pribadi kami sebagai orang percaya akan memberikan kemampuan bagi kami untuk lebih memahami akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, agar kami tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kami sampai kesudahan zaman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan di hari di mana kita bisa merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Tentunya melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan, menguatkan iman kita tentunya, khususnya di masa-masa pandemi seperti ini, namun kita percaya bahwa kita akan tetap baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Dan kita boleh bersyukur walaupun di tengah situasi seperti ini, kita bisa merayakan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Seperti pujian yang akan kita naikkan sesaat lagi, yang mengatakan bahwa Natal di hatiku, bahwa biarlah indahnya Natal di hatiku ini menjadi sebuah ungkapan rasa syukur dan rasa terima kasih kita atas kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Karena Natal tak akan berarti tanpa kasih Tuhan yang lahir di hati kita. Natal di hatiku. Pujian ini menjadi pujian penutup dalam ibadah Natal Yesus Kristus pada hari ini. Untuk itu jemaat Tuhan, saya undang untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini seperti palungan Natal di hatiku. Kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Kembali kita naikkan pujian ini. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati kami Tuhan, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surga, bersama paduan suara surga, ku bernyanyi kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia.
berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Kasih-Mu lahir di hati kami Tuhan, lahir di hati hanya bersama-Mu, bersama-Mu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hati kami Tuhan. Natal di hatiku. Katakan indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan. Kau telah menuntun kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga dapat selesai. Semua oleh karena kasih Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, serta tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, jemaat Tuhan silakan duduk kembali saat teduh. Ya, jemaat Tuhan, demikianlah ibadah perayaan Natal pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa kelahiran Yesus Kristus bagi kita telah menyelamatkan kita dan menjadi anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Untuk itu, atas nama Badan Pengurus Jemaat dan juga Panitia Hari Besar Kristen, Gereja Kami Injil Indonesia Jemaat Tanjung Selor menyampaikan selamat merayakan Natal dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kita tetap percaya bahwa kita akan baik-baik saja di dalam tangan Bapa yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati.